Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walamma waqa'a 'alaihimur rijz al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tafna ummati illa bita'an wa ta'un al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian Sabtu pagi Masjid Istiqomah di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan juga insyaallah tayang ulang di YouTube Masjid Istiqomah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irada serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini di Sabtu langka, yaitu Sabtu kelima. Kita menyadari bahwa pertemuan kita di penghujung bulan perdana tahun 2021 masih diliputi oleh suasana pandemi yang belum pasti kapan berhenti. Begitu juga 16 hari pertama di tahun 2021 ini, berbagai bencana datang silih berganti menghampiri kita, baik di darat, di laut maupun di udara. Oleh karena itulah semoga apa yang tengah kita hadapi semakin menguatkan diri kita untuk terus berusaha memperbaiki sekiranya terdapat pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sehingga kita salah di dalam mengelola kehidupan ini. Bagi kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga yang wafat menjadi kifarat dan yang terdampak senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dan diangkat derajatnya ke tahap derajat yang mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan dalam usaha telusur jejak petunjuk Rasul di balik 131 tanda kiamat kecil. Terdapat satu di antara sekian isyarat yang cukup relevan untuk kita hadirkan sebagai bahan tafakur atas apa yang tengah menimpa kita, terutama berkenaan dengan wabah penyakit sebagai penyebab kematian massal yang Nabi gunakan analogi atau perbandingan, yaitu mutan dan kuas. Apa Bu? Mutan dan kuas. Nah, isyarat ini kita dapatkan dalam sabda Nabi yang menyebut 6 tanda kiamat kecil. Saya hanya akan bacakan hadisnya. Tidak semua tanda kiamat ini akan kita bahas, hanya satu yang akan kita pertajam di antara 6 tanda kiamat itu.
Hadisnya dari Auf bin Malik. An Auf bin Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka wa huwa fi qubbatin min adamin. Aku menemui Nabi ketika terjadi perang Tabuk, saat beliau sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Faqala, beliau bersabda, uqdud sitan baina yaday sa'ah, hitunglah 6 perkara yang akan timbul jelang hari kiamat. 1. Mauti, kematianku. 2. Summa fathu Baitul Maqdis, yaitu dibebaskannya Baitul Maqdis. 3. Summa mutanun ya'khudhu fikum kakoasil gonam. Yang ketiga mutan, yaitu kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati seketika. Kemudian yang keempat, sumastipadatul mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin payadhillu sakhitan. Yang keempat, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberi 100 dinar namun masih marah karena masih merasa kurang. Yang kelima, summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Yang kelima, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya. Kemudian yang keenam, summa khudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Yang keenam, akan terjadi perjanjian antara kalian kaum muslimin dengan Bani Asfar atau bangsa Eropa. Fayagdiruna, lalu mereka mengkhianati perjanjian yang telah dibuat dengan kalian. Fayatunakum tahta thamaniya goyatan, kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera atau panji-panji perang. Tahta kuli goyatin isna asyara alfan, pada setiap panji terdiri dari 12.000 pasukan. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya berhusnudon Bapak Ibu mah kuat hafalan. Hadis ini pasti ditambul lah. Nah, kita tunda 5 tanda dan tidak akan kita bahas pada pertemuan ini. Kita akan fokus pada 1 tanda, yaitu mutan dan kuas. Yang 5, biarlah Sabtu kelima kapanpun kita dipertemukan akan kita bahas. Oke Pak ya, jadi yang 5 tong diinget-inget. Nah, kita tunda yang 1 kuas dan mutan. Nah, untuk mempertegas apa mutan dan kuas,
tampaknya metode tafsir riwayah biriwayah. Jadi satu hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Itu metode yang paling tepat agar pemahaman kita lebih selamat di dalam memaknai. Saya ambil beberapa riwayat lain yang sama menjelaskan 6, tapi saya ambil potongan bab mutan. Misalkan dalam riwayat Ibnu Majah menggunakan redaksi summa daun yadharu fikum yastashhidullahu bihi dzarariyakum wa anfusakum wa yuzakihi bihi amwalakum. Riwayat lain menyebut dengan a'malakum. Kemudian muncul penyakit yang mematikan di tengah-tengah kalian. Dengan penyakit itu Allah mematikan anak-anak kalian dan diri-diri kalian, serta membersihkan amal. Dalam riwayat lain menggunakan akmal, dalam riwayat ini menggunakan amwal, harta-harta kalian. Jadi harta yang kotor dengan wabah penyakit jadi bersih. Diri yang terlalu dekil dengan berbagai macam perilaku oleh Allah didatangkan penyakit agar menjadi bersih. Sekiranya sampai wafat pun, maka itu akan menjadi rahmatan bikum. Dalam hadis lain adalah rahmat. Oke, jadi di sini menggunakan bahasa daun. Di situ mutanun kuasun. Di sini ada penyebutan daun penyakit. Kemudian dalam riwayat Ahmad yang kami kutip dari Musnad Ahmad di jilid 11 halaman 5793, nomor hadis 24604, menggunakan bahasa summa mautun ya'khudhukum tuk asuna fihi kama tuk asul gonam. Kemudian kematian yang menggeleparkan kalian layaknya kambing tergelepar. Itulah Bapak Ibu beberapa pembanding untuk menyelami apa yang dimaksud dengan mutan dan kuas sebagai tanda kiamat yang kita sebut alamatus sa'ah as-sugro, tanda kiamat kecil. Mari saya tambahkan penjelasan dari beberapa para pensyarah, para ulama penyusun syarah. Tak lupa saya akan hadirkan hasil analisa ulama abad Kiwari. Mungkinkah COVID-19 termasuk wujud dari benarnya sabda Nabi? Di satu sisi sebagai azab, di satu sisi sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa ini penting dihadirkan Bapak Ibu? Karena kita terkadang salah menghadapi wabah. Bukan wabahnya yang terkadang lebih bahaya, tetapi cara menghadapi yang salah itu jauh lebih bahaya. Sebelum datang wabah, ibu berusia 17 tahun. Begitu wabah datang jadi 70 tahun.
Bukan wabah yang mempertua kita, tapi cara menghadapi yang keliru. Maka wabah itu bahaya, tapi bahayanya tidak terlalu tingkat tinggi. Tapi karena salah menyikapi, maka kesalahan ada pada penanganan. Maka protokol syariah penting dihadirkan selain protokol kesehatan, supaya kita mengelola peristiwa ini justru menjadi rahmat bagi kita bersama. Mari kita awali syarah yang didapat merangkum dari berbagai penjelasan. Saya ringkaskan beberapa catatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teks Arabnya tak sempat dijabrigi. Tapi apalah artinya Arab gundul bagi Bapak Ibu. Ditambul tos palinter Arab gundulna. Oke Bapak Ibu, mutan huwa wabaun yantasiru finnas. Mutan adalah wabah yang menyebar di kalangan manusia. Wa yakunu ka kuasil gonam, dan keadaannya seperti kuas al gonam. Apa kuas gonam? Daun yusibul gonama, yaitu penyakit yang menyerang ternak, khususnya kambing. Payasilu min unufiha syai'un, menyerang kambing lalu keluar sesuatu dari hidungnya semacam ingus. Fatamutu faja'atan, lalu si kambing itu mati tiba-tiba. Dari sini Bapak Ibu, maka tidak terlalu berlebihan sekiranya mutan dan kuas dalam perkembangan virologi, ilmu tentang pervirusan, dinilai mutasi genetisnya seperti flu burung dan flu babi. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi mutan wabah penyakit yang semula itu menimpa binatang, itulah kuas yang menyerang hewan ternak, terkhusus kambing. Maka gejalanya dari hidung kambing itu keluar semacam ingus. Maka setelah itu sang kambing modar, mati tiba-tiba. Maka bukan satu ekor, dua ekor, itu bisa puluhan bahkan ratusan dalam waktu yang bersamaan. Maka sekali lagi berdasarkan penemuan modern, apa yang Nabi sabdakan, prakteknya ternyata bukan hanya dalam kasus kambing, tetapi juga berkenaan dengan hewan-hewan yang lain yang hari ini populer dengan sebutan flu burung dan flu babi yang kemudian menimpa manusia. Begitu Bapak Ibu. Nah, maka dilihat dari kesejarahan, tidak ada yang namanya wabah penyakit yang betul-betul baru tanpa ada rekam jejak sejarahnya. Yang membedakan adalah mutasi genetisnya. Dari jenis A bermutasi jadi B, padahal inangnya itu masih sejenis. Gitu Bapak Ibu.
Nah, maka ini dicoba ditelusuri, apakah sabda Nabi ini sudah terjadi belum? Maka sebagian ulama meyakini waqad hadatsa hadza fi ta'un amawas. Apa yang Nabi sabdakan yang semula itu ada pada binatang ternyata telah terwujud dalam virus ta'un yang disebut ta'un amawas. Nanti kita pertegas sejarah virus sebagai adab dan sebagai rahmat, tak terkecuali yang mewabah di zaman Umar bin Khattab yang disebut dengan ta'un amawas. Maka di antara gejala kenapa layak disebut mutan, sebab menyebabkan kematian sampai 25.000 orang dalam waktu 3 hari. Oke, kemudian tambahan syarah lain yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari yang saya kutip di jilid ke-6 halaman 321. Sebagian ulama menyebutnya iqos sebagai padanan kata untuk kuas. Jadi yang populer kuas, tapi terkadang pakai bahasa juga iqos. Iqos atau kuas, kata Ibnu Faris, daun ya'khudhu bis-sadr, adalah jenis penyakit yang menyerang rongga dada. Ka'annahu yaksirul unuqo, jika terserang penyakit ini seakan-akan leher itu hancur. Jadi seperti terdesak, terdorong dari rongga dada hingga ke tenggorokan, seakan-akan leher hendak pecah. Wa yuqulu, lagi-lagi berdasarkan fakta sejarah, inna hadhil ayah zoharat fi ta'un amawas fi khilafati Umar. Tanda kiamat ini telah terjadi pada ta'un amawas di zaman Khalifah Umar. Wa kana dzalika ba'da fathi Baitul Maqdis, dan itu terjadi setelah pembebasan Baitul Maqdis. Kemudian tambahan lain disampaikan oleh Imam Al-Aini dan juga oleh ulama abad sekarang yang menulis buku Nihayatul Alam, kitab tentang berakhirnya alam semesta, bahwa mutan telah terjadi menimpa umat di zaman Khalifah Umar bin Khattab 2 tahun setelah Baitul Maqdis dimerdekakan. Kita tahu Bapak Ibu, kamu ibu mah hafal sejarah Pak? Nah, Baitul Maqdis di zaman Umar itu direbut kembali oleh kaum muslimin di tahun 16 Hijriah. 2 tahun setelah pembebasan Baitul Maqdis, maka kaum muslimin tertimpa pandemi virus ta'un amawas yang terjadi tahun 18 Hijriah,
yang melanda negeri Syam. Padahal Bapak Ibu, Amawas ini nama tempat sebagai awal kemunculan virus itu. Tetapi pandeminya berkembang di Damaskus, Syria. Amawas itu satu daerah di Palestina antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Tapi justru pandeminya bukan di Palestina, malah berjangkitnya di Syria, Damaskus. Itu terjadi tahun 18 Hijriah. Maka wafatlah hampir 25.000 laki-laki dari kalangan muslim. Yang tidak kalah penting, yang wafatnya bukan masyarakat biasa, ternyata para tokoh sahabat. Siapa contohnya Pak? Gubernur Syam, yaitu Abu Ubaidah, wafat terpapar virus taun. Diganti gubernur baru Mu'ad bin Jabal, juga wafat terpapar virus. Barulah kemudian diganti oleh Amr bin As. Amr bin As menyelamatkan penduduk yang nanti akan kita jelaskan harus bagaimana umat Islam menghadapi wabah menurut panduan protokol syariah. Jadi inilah diantara contoh Bapak Ibu yang berkenaan dengan mutan. Salah satu penafsiran fakta sejarahnya, maka ada pada wujud virus taun. Kemudian yang terakhir, kenapa oleh Nabi penyakit mutan ini diserupakan dengan virus kuas yang menimpa binatang ternak? Maka Nabi menyerupakan penyakit mutan atau wabah yang menjadi penyebab mati massal dengan kuas, yaitu sama-sama menyakitkan dan keluar sesuatu dari orang yang terpapar. Sama seperti hewan ternak yang terpapar, maka orang yang terpapar virus ini pun maka mengalami keadaan yang hampir sama dengan binatang. Itulah catatan yang perlu disampaikan sebagai pengantar. Itu baru muqaddimah. Ngajinya belum, can rame can aya gelutan. Itu mah baru warming up, baru pemanasan. Oke Bu, maka ini dikuatkan pemaknaan ini dengan sabda Nabi yang saya bacakan di awal. Tidak ada satupun penyebab kematian massal umat Islam kecuali dua. Satu, kata Nabi, at-ta'un. Ta'un itu perang saudara, pembunuhan. Yang kedua, wa-ta'un, oleh virus, oleh wabah. La tafna ummati illa bita'an wa ta'un. Umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan, dengan peperangan, dan dengan wabah
ta'un. Itulah Bapak Ibu dalil yang menunjukkan benarnya sabda Nabi, mengukuhkan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari sini mari kita robah cara pandang kita terhadap wabah dan virus. Sekiranya kita belum melibatkan cara pandang Qur'ani, belum menghadirkan cara pandang Islam, karena ini sangat berpengaruh besar terhadap cara penyikapan, tak terkecuali berhadapan dengan urusan vaksin. Maka saya ingin mengingatkan kembali petunjuk Quran Sunnah. Selama kita menyikapi wabah dan virus hanya dengan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang material fisikal atau yang disebut kauni, kita khawatir keur mah geus ripuh pa di masker teu asup surga. Di dunia eungap di masker, di akhirat leuwih eungap di neraka, karena protokol syariahnya tidak dilibatkan. Kita terlalu ngagugu teuing protokol kesehatan ari protokol syariahna henteu, maka di maskerna terjadi ibadah. Rugi Bu, nya geus eungap nya teu gratis, mun gratis jadi tidak bernilai surga. Encan harus bersuci dengan hand stabilizer kan gitu Bu. Ku hand stabilizer nggak stabil, rugi karena semata-mata cara pandangnya hanya satu. Tidak kita libatkan cara pandang kedua, cara pandang Qur'ani, moral spiritual, agar bermaskernya bernilai surga. Beki eungap di masker, ibu beki surga Firdaus. Siap Bu? Halo? Siap cenah siap eungap Pak? Gitu Bu ya. Jadi ini kesalahan, belum memasyarakat. Kan kitu mah ari bukan orang Islam, tapi di kalangan masyarakat Muslim menghadapi persoalan wabah dan virus ini cara pandangnya timpang. Yang saya khawatir ini gambaran masyarakat kita berhasil disekulerkan. Saya ulangi, kenapa hadis-hadis ini perlu dihadirkan? Bisi pajarkeun can aya panduan di Islam. Islam sudah lebih dulu mengingatkan akan apa yang terjadi di masa depan sekiranya hadis ini disabdakan tahun 630-an oleh Nabi. Maka apa yang Nabi sabdakan benar adanya. Tetapi kalau cara pandangnya hanya satu, maka belum tentu mengakui benarnya sabda Nabi karena terlalu menganggap kecil persoalan agama untuk dilibatkan dalam mengelola tata kehidupan dunia. Oke? Menurut cara pandang Quran, khususnya tentang virus dan wabah, cikal bakalnya adalah adab. Sulangi Bapak Ibu, mengikuti cara pandang Qur'ani moral spiritual, cikal bakal adanya wabah dan virus diturunkan sebagai adab. Semakin nanti banyak menyimpang perilaku manusia, maka virusnya akan semakin banyak. Dan ini dikukuhkan oleh orang tua dan guru kami, mantan direktur utama Bio Farma 2 periode. Setiap tahun
selalu muncul virus baru 100. Yang saya tanya kepada beliau, di mana asal muasal virus? Beliau menyatakan, kalau saya bukan orang yang beriman, semata-mata mengandalkan kemampuan ilmuwan saintis teka harti. Jadi beliau tak ahli di Rut Bio Farma 2 periode. Selama 2 periode, kalau mau dikoleksi jumlah virus, itu per tahun bisa 100 jenis. Tahun lalu belum bisa ditangani, antivirusnya sudah datang virus baru. Itulah kenapa kalau tidak pakai iman gak akan bisa ngejawab. Sekarang berarti jawabannya oleh iman. Apa Sad? Semakin banyak virus, alarm perilaku manusia geus teu barale. Semakin banyak penyimpangan dalam hidup, saya meyakini akan semakin banyak jenis virus-virus baru. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya diskusikan dengan beliau. Karena ternyata menurut pandangan Quran Sunnah, wabah penyakit dan virus semula diturunkan sebagai azab, sebagai siksaan. Sama seperti bencana-bencana yang lain yang datang menghampiri kita menjadi siksaan sekiranya ada perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. 1, tidak beriman. 2, perilaku zolim. Yang ketiga, perilaku maksiat. Inilah 3 penyebab bencana, termasuk wabah dan virus. Quran mengingatkan sejarah virus tidak lepas cikal bakalnya sebagai siksaan pada Fir'aun dan kaumnya. Saya nggak akan nanya ke Bapak Ibu paling terbu, yang paling fenomenal kejadian Fir'aun apa coba? Tuh Pak Ibu mah tengah jawab, gue nggak jawab. Kan yang paling fenomenal mah tenggelam di laut, sudah umum itu mah. Ternyata ada adab lain yang menimpa Fir'aun, yaitu berupa penyakit. Ingat Bapak Ibu, Fir'aun ini bukan kaum Mesir asli. Kaumnya kaum Kibti. Karena Fir'aun itu pendatang yang menguasai pribumi. Jadi bukan penduduk pribumi Mesir. Maka Fir'aun itu adalah kaum Kibti. Maka virus ini pertama menimpa Fir'aun dan kaum Kibti. Yang dalam sejarah virus, ternyata yang menimpa Fir'aun itu disebut sebagai virus polio. Jadi virus polio sudah ada isyaratnya di Quran. Yang menimpa Fir'aun, di kemudian hari di tahun 1000 baru ditemukan virus polio yang menimpa Fir'aun itu. Ini Bu, catatan yang perlu saya sampaikan. Sejarah virus dalam pandangan Qur'ani adalah adab. Bu, siap? Nah, vaksinnya baru ditemukan tahun 1760-an. Sementara Islam sudah menemukan vaksin sebelumnya. Paling tidak vaksin ala Ibnu Sina. Gitu Bu. Jadi Masjid Istiqomah inilah pabrik vaksin. Oke? Nah, maka bencana taun dan ridsun di dalam Quran menggunakan bahasa rizun.
yaitu menimpa Fir'aun seperti yang diungkap dalam surat Al-A'raf ayat 134-135. Inilah Quran yang memberi isyarat sejarah virus, sejarah wabah penyakit didatangkan oleh Allah sebagai adab. Bu ya, saya kira Qurannya sudah hafal, ayatnya sudah akrab. Yang ingin ditegaskan kaitan dengan wabah dan virus, yaitu dari ayat ini ungkapan walamma waqa'a alaihimur rijzu, dan ketika mereka ditimpa azab. Kata rijzun, Bapak Ibu, secara umum itu bermakna adab. Jadi bukan bentuk adab, tidak spesifik. Apa rijzun yang menimpa Fir'aun? Di ayat sebelumnya telah dirinci bentuk-bentuknya. Satu, bencana alam, topan, tornado. Dua, bencana makhluk hidup. Ini yang tidak banyak dibahas. Seperti apa, Bu? Diserang oleh belalang. Bisi ibu gagal panen, diserang ku belalang. Antara adab atau ujian. Urang masuk nyalahkan binatang gagal panen teh gitu. Padahal itu alarm atau kabar gembira ketika kita dalam keadaan soleh gagal panen. Jadi belalang, kemudian kutu. Jangan tanya saya seperti apa kutunya. Dan saya meyakini ini bahasa kita, bahasa awam, kutu teh tidak mustahil bakteri yang menyerang Fir'aun. Makhluk mikroorganisme yang kemudian kita kenal jadi bakteri. Bahasa sederhana kutu. Entong kabayang bisi kutu siga dina rambut ibu. Itu bahasa sederhana. Kayak Bu ya, belalang, kutu, kemudian katak. Bisi ibu di bumi jual ujug-ujug aya bangkong tah. Padahal ting ti mana? Kada bisi alarm. Sebab engke mau babaturanana isukna. Harita mah hiji, isukna 100. Isukna 1 juta, bagi Allah tidak mustahil. Karena Fir'aun jumawa. Jadi sombong, Bu, gitu. Menguasai infrastruktur kekuatan sosial, politik dan ekonomi di tangan tewala kaya yang harapan bangkong. Diserang ku bangkong, diserang oleh belalang, Bu, digempur ku kutu. Enteng kan, Bu? Jadi Allah mengingatkan manusia dengan cara yang tidak terjangkau oleh pikiran jelema. Mun kitu mah ku pesawat jet atau bukan ku kutu di ruksakna teh, Bu. Nah, kemudian darah. Jadi tiap muka tadi, Bu, muka kendi, muka bak mandi, muka sumur, muka mata air selalu darah. Nah, dukati mana darahnya gitu? Dukati jagal. Nah ini, Bu, ini yang jarang diungkap karena kita fenomenalnya oleh peristiwa tenggelam. Padahal sebelum modar tenggelam, mengalami dulu peristiwa yang disebut dengan bencana alam dan bencana makhluk hidup sebagai siksaan. Oke, Bu, maka taun ini termasuk yang menjadi adab sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini
dalam riwayat Imam At-Tabari. Maka taun ini mematikan ribuan kaum Kibti dalam sehari, dan Fir'aun pun hampir-hampir lumpuh. Karena semacam tadi, ternyata di kemudian hari penelitian modern menunjukkan itu virus polio yang menyerang Fir'aun dan kaum Kibti. Ribuan orang mati dalam sehari. Lihat Bapak Ibu, begitu kejadian, para tabib dipanggil, para dokter number one diundang ke istana supaya menyembuhkan Taluk, angkat tangan. Fir'aun terkenal dengan para dukunnya. Fir'aun masyhur dengan ahli sihirnya, diundang ke istana, semua angkat tangan. Tidak ada obatnya untuk menyembuhkan. Akhirnya kasaha, Fir'aun butuh ka ustad pasti. Ya biasa Bu, pan ustad mah pemadam kebakaran. Mun geus mentok, pakai cara berpikir sain orang ITB, Unpad, kakara ka ustad akhirnya. Kunaon Bu? Kucai bodas. Akhirnya datang ke Nabi Musa yang jumawa menolak dakwah teh Bu. Karena semua kemampuan kedikjayaan manusia telah dicurahkan untuk mengatasi bencana ini. BNPB diturunkan. Gitu Bu. Tim rescue diturunkan. Kabeh Bu diturunkan, teh nu mampu. Akhirnya ingat tos ka ustad di Istiqomah. Maka datanglah ke Nabi Musa. Apa Bu? Jaim kan? You know jaim, jaga image. Geus apa teu berdaya, tapi tetap jaga image. Karena manusia sombong. Apa Bu? Menyuruh ajudan supaya Nabi Musa itu mendoa kepada Tuhan agar mereka dibebaskan. Tak gitu Pak, jelema mah sudah kena batunya baru percaya ke Allah. Keur tadi sehat, keur beunghar matara. Begitu kena batunya baru ingat kepada Allah. Tapi benarkah akan mengabdi? Bukan. Ternyata setelah dibebaskan dari berbagai bencana dan penyakit, virus poliona diangkat, malah semakin sombong. Maka dilelepkeun Bu, gitu di Sungai Citarum. Nah jadi peristiwa ditenggelamkan ini tidak ujug-ujug, ada fase tahapan diberikan peluang sadar dulu dengan bencana alam dan bencana makhluk hidup, bencana penyakit. Nah jadi inilah sejarah asal virus. Berdasarkan penelitian modern Bapak Ibu, setelah ilmu virologi, ilmu kevirusan menjadi sains dalam penelitian modern, surat Al-A'raf ayat 134-135 menjadi cikal bakal menurut penelitian, yaitu virus polio yang menimpa Fir'aun diperkirakan tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian virus taun ini berkembang pada tahun 1000 sebelum Masehi yang menyerang masyarakat Tiongkok, yang kemudian populer dengan nama virusnya smallpox. Jadi taun keneh bahasa Qur'annya mengalami perkembangan mutasi genetis, diberi nama lain. Kalau awalnya Bu, disebutnya poliovirus.
Maka tahun 1000 sebelum Masehi saat menghampiri Tiongkok diberi nama smallpox. Gitu Bu. Jadi inilah kesimpulan latar belakang adanya virus sebagai adab yang menimpa Fir'aun dan tidak mustahil menimpa kembali ketika ada ilat yang sama dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun dan kaumnya sombong, tidak menerima kebenaran, diadab oleh virus Ta'un atau Rijzun. Ibu, Fir'aun dan kaumnya abad ini sombong, tidak menerima kebenaran, maka tidak mustahil virus corona dihadirkan. Gitu Pak. Jadi dalam konteks ini COVID-19 bisa dipahami sebagai adab, karena ada perilaku dan sikap yang sama dengan Fir'aun. Gitu Bu. Oke, nanti saya jelaskan kembali tambahan dari orang tua dan guru kami di Bio Farma itu. Ini Bu yang khawatir Bu. Nabi bersabda, ternyata apa yang dulu menimpa Bani Israel Fir'aun, menimpa juga, datang lagi, mewabah lagi di zaman Bani Israel. Terutama Bani Israel periode Musa. Itu Bani Israel periode Musa ini berarti gennya keempat atau kelima, turunan kelima dari Bani Israel: Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian masuk di masa Nabi Musa. Ini yang diterangkan oleh Nabi ketika beliau menerangkan tentang wabah penyakit. Ditanya, maka Nabi menjawab, rijzun au adzabun. Wabah penyakit itu adalah azab. Udziba bihi ba'dul umam. Disiksa dengan wabah itu sebagian umat-umat terdahulu. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu menimpa Bani Israel. Lihat Bapak Ibu, ini yang saya khawatir. Nah ini kata-kata ini Bu. Gini lihat. Ini tafsir modernnya tadi dari ahli virus. Dalilnya iya. Gini Bu. Kalau virus itu menimpa adab nih, oke? Lalu kaum yang diadab modar, virusnya ikut modar, tetapi tidak semua. Maka sebagian mati virusnya, yang sebagian lagi tetap hidup. Pertanyaannya kemana? Nah kata orang tua saya di Bio Farma itu Bu, maka seakan-akan virus ini tiarap, nanti bangun lagi kalau ada pemicu perilaku yang sama. Jadi tidak tiba-tiba datang virus itu nu asalna eueuh, aya tiba saya tahu ge Bu. Tapi kapan berjangkit? Maka berdasarkan sabda Nabi ini, virus yang sedang tidur di antara pemicu berjangkitnya perilaku manusia. Sama seperti yang menimpa kaum Sodom, homoseksual, yang kita sebut virus apa Pak? Raja Singa nah? Dulu dikubur paehna teh Pak. Jadi obat apa Bu? Jadi obat si Raja Singa yang hari ini konon tidak ada obatnya. Virus apa Bu? HIV. Ternyata ada obatnya ku tanah, dikubur.
Nah, pada saat kaum Lut, kaum Sodom dikubur, virusnya tidak semua kebawa ke kubur. Masih ada. Nah, pertanyaan, kapan hidup lagi virus itu? Ketika ada perilaku homoseksual yang sama. Semakin banyak menyimpang, virusnya datang lagi. Nah, itu yang saya khawatir, Pak. Bahwa virus bangkit, bangun dari tidurnya, diganggu ku urang. Kertaribra virus teh, Pak. Virus teh kerkarbluk sarare. Karena ada perilaku manusia yang menyimpang, memicu mereka bangun. Nah, inilah, Pak, sabda ini tuh. Yang sebagian mati, kata Nabi, ternyata summa baqiya minhu baqiyatun. Sebagian tetap tinggal, tidak hilang, tidak mati. Maka itu sekali lagi dimungkinkan fungsi untuk adab. Tetapi kabar lain yang perlu kita juga cermati. Inilah indikator kapan virus menjadi adab. Wal makna wallahu a'lam. Hadis ini maknanya hanya Allah yang lebih tahu. Bahwa taun adalah wabah pertama yang diturunkan di muka bumi, maka menimpa sekelompok manusia dari Bani Israel sebelum kita. Inilah indikator kapan virus, wabah penyakit sebagai ujian. Nabi bersabda, lam tadharil fahisyah fi qaumin qattu. Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai terang-terangan. Jadi maksiat baheula mah poa era susulumputan. Saat berbagai kemaksiatan penyimpangan sudah idhar, permisif serba boleh, sudah masif di tengah-tengah masyarakat. Ingat kata Nabi, illa fasyafihim ta'un wal auja, maka kecuali akan tersebar di tengah mereka wabah penyakit ta'un dan kelaparan, padahal subur bulogna. Jadi tikus modar di lumbung padi gitu. Jadi tikus mati kelaparan di lumbung padi. Bukan gagal panen, bukan minim sumber daya alamnya, tetapi karena perilaku yang menyimpang itulah, maka lapar we terus beteng. Teu cukup-cukup, bukan kekurangan sumber daya, bukan tidak tersedia pangan, tapi betengna jadi teu pernah wareg. Ibu, mending mati lapar dalam keadaan miskin atau mati lapar dalam keadaan kaya? Halo? Tragis kan, Bu, mati lapar dalam keadaan banyak beras, mati lapar dalam keadaan subur makmur. Gitu, Bu, loh jenawi. Nah, inilah di antara dalil indikator wabah penyakit dan virus datang, yaitu ketika sudah terlalu dekil, kebangetan perilaku manusia di dalam kehidupan. Cukup, Bu? Halo? Cukup? Sudah ada jam 9. Nanti ujian malah, karena ujian mendatos biasa menerangkan, tapi nu siksaan nu jarang. Nah, ini contoh virus wabah penyakit sebagai ujian. Ini sudah terjadi paling tidak
dalam masa 4 periode kehidupan. Pertama, zaman Nabi sudah ada, Bu. Tetapi Nabi diberi 2 pilihan. Umatmu apakah akan ditimpa taun atau huma demam tinggi? Itu tahun ke-6 tuh, Bu. Tahun ke-6 Hijrah. Nabi memilih al-huma demam tinggi, maka taunnya oleh Allah digeser ke Persia. Maka Madinah dan Mekah belum pernah terkena wabah. Hebatnya COVID-19 mah benang ke Mekah Madinah. Jadi lebih canggih COVID-19 mah. Wabah taun tidak pernah dalam sejarah sampai hari ini itu menyapa Mekah Madinah. Tapi ku COVID-19 mah digulung karpet Masjidil Haram. Ya Bu ya. 2, yang tadi saya sampaikan taun Amawas yang melanda negeri Syam. Bu, di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifahnya, gubernurnya berganti 3 kali. Wafat melalui COVID taun. Oke Bu. Kemudian yang unik Bu, disebut taun Jarib. Jadi kalau Amawas mah lantaran tempat munculnya, maka virus diberi nama sesuai tempat muncul. Kalau taun Jarib diberi Jarib, itu dilihat dari sifat pandeminya. Maka tahun Jarib terjadi tahun 69 Hijriah, di zaman Khalifah Ibnu Zubair, terjadi bulan Syawal. Jika tahun Amawas banyak menimpa tokoh sahabat, dalam catatan kami 16 sahabat yang wafat. Jadi entong kena ku mitos Bu, ku wudu we cenah moal kena ku COVID-19. Itu semuanya ahli wudu para sahabat anggar we beunang. Sok cenah ibu wios cenah entong cuci tangan seueur tahajud we beunang eta ahli tahajud wungkul. Itu mitos. Geuningan bareunang eta ahli Quran. Da moal kieu Bu COVID-19 teh entong kasih ibu cenah ibu mah hafid Quran 34 juz moal. Sama seperti datang bencana banjir. Emang ka bumi ibu diliwat kitu ku banjir, entong cenah ibu eta mah rajin tahajud moal. Inilah buktinya sahabat-sahabat besar 16. Nah sementara tahun Jarib Bu, yang terjadi bulan Syawal, itu menimpa anak dan cucu sahabat. Sehari yang wafat 70.000. Itulah kenapa disebut Jarib. Dilihat dari sifat pandeminya. Maka dalam 3 hari masa pandemi ini 70.000 dikali 3, 210.000 kaum muslimin wafat. Bu, yang paling sedikit cucu sahabat itu 7 orang. Yang paling banyak Anas bin Malik sampai 70, wafat seketika. Ibu sudah berapa yang terpapar ku COVID-19? Belum seberapa. Anas bin Malik kehilangan anak cucu 70 orang. Jadi paling sedikit yang terpapar itu cuma 7 orang. Ada yang 70 orang, 40 orang, 20 orang wafatnya terpapar virus taun. Bisi urang asa pangripuhna. Para sahabat lebih dulu mengalami. Itulah kenapa protokol syariah harus dihadirkan. Bisi urang asa pangripuhna. Malaikat teh kieu we, tah cenah ibu nih asa pangripuhna, asa sok Covid gitu. Sahabat lebih repot. Wafatnya sampai 16 orang tokoh sahabat. Oke Bu ya. Nah, terakhir ini yang paling unik Bu.
yaitu disebut taun patayat. Jadi si virus ieu mah khusus yang udah nu jomblo. Saya juga mikir, inilah pentingnya saya katakan tadi Bu. Palingan cek orang tua saya di Bio Farma teu kaharti. Jadi ada wabah penyakit yang menyerang segmentasi masyarakat tertentu, para gadis nu marawatna teh Bu, para bangsawan. Tara kitu virus teh menyerang rakyat jelata, tukang mulung, tukang sampah tara. Nah Bu, da tukang sampah pemulung gelandangan mah sudah social distancing ti awal. Ibunya, nah cenasar ari tukang sampah tara, da memang social distancing mereka mah tiba heula, ku urang di jauhan jadi cager itu. Sampai meh datang Covid mereka mah geus heula ti heula social distancing. Jaga jarak da tara eueun udaekeun. Matak sehat. Ternyata pembawa penyakit teh urang nu sehat. Halo? Iya pembawa penyakit wungkul nu sararehat. Itu geuningan nu cek urang teu sehat, tara aya terdaftar terpapar, da social distancing ti heula. Jaga jarak eta mah tiba heula ku urang di jauhan. Ya bonya, sok taroskeun ka Satgas Covid, aya gelandangan nu kareuna. Padahal sarena di bawah jembatan, daharna saayana. Ai urang nu beki api kalakah bareunang. Berarti ya sumber penyakit wungkul. Bade Bu social distancing kagelandangan teh ganti posisi. Sok mang cenah bumi abdi jalan kerasa. Tuh Bu. Jadi ada yang unik Bu, apa? Yaitu menyerang segmentasi tertentu para bangsawan, darah biru, urang makan darah merah. Darah biru yang kena para gadis, para kaum jomblo. Tak aya kitu Bu disebut cek simkuring. Ini semua adalah kuasa ilahi teh Bu. Ya Bu ya. Jadi entong kieu, cenah ibu mah da ngaji Quran terus. Sanes karena ibu ngaji Quran ku Allah teh dipilih. Maka yang dipilih tatangga ibu kabeh sakomplek kapilih ibu nu henteu, asa ibu nu hebat sanes. Atuh pugo ibu mah cenah disiplin nganggo masker. Ibu mah da tadi jaga jarak, ibu mah cuci tangan sanes. Allah memilih orang lain. Bisi pajarkeun urang nu hade. Urang teh atuh cenah tingali da disiplin. Bukan. Disiplin mah ibadah eta mah. Tapi kita tidak terpilih. Siap Bu dipilih? Sing atoh terpapar teh berarti dipilih ku Allah. Bade ongko hoyong cenah jadi pilihan Allah teh terpapar ma'alim. Bu ya. Nah bagaimana cara menghadapi entong diartikan tawakal we ka Allah, tidak boleh. Nabi memberikan contoh. Satu, teknik karantina dan isolasi itu dari Islam. Ini dalilnya. Isolasi dan karantina. Bagi yang terpapar jangan keluar. Bagi yang belum terpapar jangan berkunjung. Itu dari Islam. Oke, ini contoh dalil. Kemudian contoh lain yaitu social distancing. Ini dilakukan oleh sahabat. Amr bin Aslah penemu social distancing. Lihat Bu, ini uniknya. Zaman Abu Ubaidah jadi gubernur, harus bagaimana menangani wabah. Sesuai semua kamar masjid dzikir. Maka yang dzikir itulah yang terpapar. Urang ka Allah weh, itulah kemampuan sahabat ilmuna sakitu menangani sebab baru mengalami. Wafat, ganti gubernurna Mu'ad bin Jabal. Melanjutkan kebijakan gubernur sebelumnya. Maka masuk kembali ke masjid. Zikir di masjid. Pandemi malah menjadi terpapar. Begitu Amr bin As jadi gubernur, mendapat pelajaran dari dua gubernur sebelumnya.
maka menerapkan social distancing, tidak boleh berkerumun, diprotes keluarga. Bid'ah muncul orang Bandung. Hei Amar, bid'ah. Allah tidituna social distancing. Kenapa Abu Ubaidah tidak begitu? Pendahulumu Mu'ad bin Jabal tidak begitu. Maka Amr bin As kukuh dengan kebijakannya. Apa bu? Semua titah kalaleuweung. Tetapi jangan berkerumun. Tiluan, opatan, saurang. Barulah pandemi itu turun. Itulah yang menilhami social distancing. Di mana bu? Di Islam bu. Oke sudah. Sekarang ada lagi protokol kesehatan Ibnu Sina. Gitu bu. Ini contoh protokol kesehatan yang saya sebut vaksin ala Ibnu Sina. Lihat Bapak Ibu. Ibnu Sina mengalami masa pandemi yang populer dengan sebutan Black Death. Itu jutaan orang mati di zaman Ibnu Sina. Maka Ibnu Sina yang kita kenal sebagai ahli filsafat, ahli kedokteran, di zaman sebelum ada lab sudah bisa menemukan penyebab. Bu, can aya laboratorium, mikroskopna can aya. Di mana bu teta anugerah. Tapi bingung Ibnu Sina mencek bahasa orang Bandung mah kumanrangkeun ka orang awam lantaran teu kajeung. Lamun kitu mah Covid-19 segede gajah, da ibu pasti warani. Justru karena tidak terlihat. Maka ada kejadian unik bu. Begitu mau berkunjung ke rumah guru, rumah gurunya Imam Al-Biruni bergembira, bermaksud merangkul, memeluk sebagai bentuk kanyaah jeung kerinduan luar biasa bertemu dengan murid. Maka sebelum dipeluk, Ibnu Sina jaga jarak. Entong waka, tidak boleh memeluk saya kecuali sediakan pakaian anyar, pakaian bersih, baju baru, dan sediakan cuka serta semangkuk air. Bingung guru, ya bid'ah di mana iya? Nu tadi Mu'ad bin Amr bin As disebut bid'ah. Yang kedua, Ibnu Sina kata sang guru, ini tradisi mana? Maka jeung hayang panggih kudu ganti baju heula. Harus menyediakan cuka dan air dalam mangkok. Bu ya, kata beliau, tradisi ini harus berlaku di negara-negara tempat wabah hitam bersembunyi. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina itulah protokol kesehatan yang kita sebut rajin mencuci tangan, ganti pakaian. Itu sudah diajarkan, Islam yang menemukannya. Halo, araya itu yang punya matak nikmat ku keterangan ieu mah pakai masker ibadah, cuci tangan ibadah, entong ngagugu protokol kesehatan murni wungkul lebar dunia eta mau jadi ibadah. Inilah perlu saya hadirkan. Bisi pajarkeun tadi menghadapi wabah teh tawakal we ka Allah. Cicing we di masjid, enggak ada. Tiap zaman, tiap periode ada ikhtiar. Dari mulai isolasi dan karantina zaman Nabi, social distancing zaman Amr bin As, zaman sahabat, sampai protokol kesehatan diberlakukan di zaman Ibnu Sina. Oke? Terakhir yaitu vaksin. Vaksin apa yang paling penting? Produk Sinovac Bio Farma itu penting.
sebagai temuan mutakhir. Oke Bu? Tetapi ada vaksin yang lebih penting, karena tujuan vaksin apa? Aman, nyaman. Maka Ibnu Sina juga memberikan vaksin bentuk lain, yaitu vaksin mental dan pola pikir. Ingat Bapak Ibu, virus wabah paling betah di jelema penakut dan pengecut. Semakin kita banyak ketakutan, maka virus semakin betah. Kepada orang yang gembira, yang happy, maka virus itu tidak akrab. Wabah penyakit enggan menyapa. Itulah vaksin utama. Kermah berat Bu hirup teh, kermah ripuh, tong diberat-berat. Sebab dengan rasa happy, keberanian, daya imun meningkat tajam. Sebaliknya, kalau penuh dengan ketakutan, antibodi, daya imun itu drastis turun. Makanya pasien yang menghadapi sakit dengan optimis sembuh, optimis dia bisa punya jalan keluar, cepat sembuhnya, itu dipakai oleh kedokteran modern, saran dari Ibnu Sina. Bu, lamun ibu loba kasieun dituturkeun ku virus. Kalau kita tidak mau happy, coba berapa tingali kita pakai masker, hand sanitizer, temenang ka masjid, kudu cicing di imah kanggo naon? Kapan nges di masker, nges jaga jarak, itu akan lebih menakutkan. Maka karena sudah berat, jangan diperberat, mudahkanlah. Maka kita disiplin, tetapi harus kerja keras dan kerja cerdas. Inilah vaksin sejati yang diajarkan kepada kita. Al-wahmu nisfud da'i, kekhawatiran adalah separuh penyakit. Ibu tidak punya penyakit tapi banyak khawatir, berarti setengah penyakit sudah ada. Wal itminanu nisfud dawa, ketenangan adalah separuh pengobatan. Wasobru bidayatus syifa, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Itulah Bapak Ibu beberapa cara, teknik, protokol syariah saat menghadapi wabah dan pandemi, ketika itu datang menghampiri kita sebagai ujian. Tapi ketika datang kita sedang menyimpang, berarti Allah sedang mengingatkan ada sesuatu yang salah, agar kita segera tobat nasional, tobatan nasuha, agar kita terbebas dari penyakit pandemi dan wabah ini. Mudah-mudahan dengan protokol syariah ini Allah segera mengangkat wabah ini, dimudahkan kembali. Kita semakin sadar dengan peristiwa ini bahwa kita tak berkuasa di hadapan Zat yang Maha Kuasa, agar kita tak jumawa. Bapak Ibu, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Tersisa 5 tanda yang belum kita bahas, dan insya Allah nanti akan kita bahas di Sabtu yang kelima, entah kapan tiba. Tetapi insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya saya mohon pamit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.